Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi terima kasih yang sudah mengklik video ini. Dan semoga apa yang nanti oke, kali ini kita akan membahas yang sering terjadi misteri ya, yaitu mengenai teori konspirasi hari kiamat. Banyak dibicarakan di seluruh penjuru dunia. Oke, Kang Ida sudah merangkum ada 4 teori yang sering dibicarakan ya. Dari teori-teori ini memang masih menjadi topik yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Teori ini didasarkan pada spekulasi bahwa ada kekuatan rahasia atau pemerintah yang merancang sesuatu yang besar untuk menghancurkan populasi manusia dan menghancurkan dunia. Sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman, mengenai teori konspirasi kiamat ini penting untuk ingat bahwa teori konspirasi hanya bersifat spekulatif ya, dan tidak berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, kebijakan teman-teman, disclaimer ini ya, itu sebaiknya tidak membuka diri terhadap kepercayaan atau teori sesat yang belum bisa diketahui kebenarannya mengenai teori ini. Berikut ada 4 teori konspirasi kiamat yang paling populer. Yang pertama adalah Illuminati, lambang itu segitiga. Ada satu mata di tengah, itu ada gambar itu di piramida Mesir, sering di piramida. Kemudian juga ada di gambarnya itu di luar Amerika ya, maksudnya itu jadi uang itu pun masih dikaji apa makna ada lambang segitiga Illuminati tersebut. Teori konspirasi ini berbicara mengenai adanya kelompok elit rahasia, sangat rahasia, sulit sekali diungkap. Kelompok ini yang ingin mengendalikan dunia secara diam-diam. Illuminati konon berada di balik terjadinya beberapa macam peristiwa besar di dunia, seperti perang dunia, terjadinya krisis keuangan, dan kekacauan politik. Jadi kenapa lambang mata satunya itu dimaknai sebagai lambang Dajjal, itu makhluk yang akan muncul nanti di hari akhir, mendekati hari akhir, sebagai makhluk yang menyebarkan fitnah luar biasa dengan kemampuan yang luar biasa juga, yang dapat menyesatkan manusia dari ajaran agama yang sesungguhnya. Juga ada di Vietnam agama yang menyembah mata satu ini di Vietnam ya, itu sudah lama, dari mungkin awal-awal revolusi di Vietnam, dan didanai, katanya menurut kabar didanai oleh kelompok Illuminati yang mendanai penyebaran agama tersebut. Kemudian teori yang kedua adalah teori Nibiru. Teori ini mengatakan bahwa ada planet yang belum ditemukan bernama Nibiru yang akan bertabrakan dengan bumi nanti di akhir, yang akan menghancurkan seluruh manusia di dunia. Hingga saat ini belum ada bukti otentik ataupun kajian dari para ahli yang membahas teori ini. Jadi hanya sebatas asumsi orang-orang ya di media sosial dan juga di media yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah teori pengendalian kiamat yang hampir mirip dengan teori yang pertama Illuminati. Sebenarnya teori konspirasi ini menganggap bahwa ada kelompok penguasa global. Kalau tadi itu kelompok rahasia, kalau ini kelompok penguasa global yang memang merencanakan agar terjadi kiamat yang akan menghancurkan seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat yang baru, peradaban baru di atas
bumi ini. Jadi memusnahkan yang ada sekarang dan menciptakan tatanan baru. Ada juga film yang membahas teori tentang teori ini, yaitu kalau tidak salah pada masa sebenarnya Presiden Amerika Serikat itu Barack Obama, ada satu artis yang memang membintanginya. Teori ini digambarkan jelas di film tersebut itu dengan berlatar belakang agent khusus yang dibayar oleh para elit-elit bangsawan untuk menyelidiki sesuatu hal yang memang itu juga pekerjaan rahasia. Bisa teman-teman cari ya di YouTube ataupun di kanal yang lainnya. Yang keempat adalah teori konspirasi Darth Vader. Ungkapan ini dibahas di film film Star Wars. Namun teori jadi di sutradaranya itu memasukkan pesan rahasia ke dalam film tersebut seperti peristiwa sebenarnya di masa depan oleh pemerintah atau Illuminati. Jadi kembali berhubungan dengan teori konspirasi yang pertama. Konspirasi seputar kiamat juga sering berasosiasi dengan agama. Kepercayaan, kita tahu juga ada kabar waktu itu di Jakarta 10 negara meninggal semua dengan keadaan yang mengenaskan ya. Tidak ada sisa makanan di hasil otopsinya, meninggal dengan aneh, yang ditemukan benda-benda yang sebenarnya mungkin aneh juga, seperti kapas dan kapur barus tuh. Dan polisi sampai hari ini menghentikan penyelidikannya karena memang kurangnya bukti dari kejadian tersebut. Secara keseluruhan teori konspirasi kiamat masih menjadi topik yang kontroversial dan tidak dibenarkan oleh bukti dan fakta yang kuat. Oleh karena itu sebaiknya memastikan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi diperiksa lagi di buku suci, kitab suci masing-masing agama. Kalau di Islam itu kan Al-Quran sudah jelas, salah satu ayatnya itu mengatakan bahwa setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Kemudian hari kiamat itu dirahasiakan, entah kapan akan terjadi, tapi ciri-cirinya seperti halnya terbit matahari dari arah yang berlawanan dengan arah terbit matahari yang biasanya. Kemudian juga akan turunnya Nabi Isa yang akan melawan makhluk fitnah yang besar, Dajjal. Kemudian juga kita yang di Islam itu akan dipimpin oleh Imam Mahdi yang akan dibaiat untuk sebagai khalifah terakhir ya, kejayaan kaum muslimin. Itu ciri-cirinya ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek sendiri di banyak ya, tinggal ketik aja yang ulama-ulama yang membahas atau ustadz yang membahas tentang hari kiamat di dalam Islam. Kalau agama lain pun seperti Kristen, Hindu, Buddha itu ada masing-masing ajarannya, teorinya, kami tidak paham. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan silahkan di kolom komentar, karena untuk melengkapi informasi yang ada ya teman-teman boleh di komen di kolom komentar. Itu saja ya teman-teman yang bisa Kang Idan sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kembali lagi, hati-hati dalam menerima informasi, jangan buru-buru percaya, dicek dulu informasi tersebut, kita klarifikasi, kita cari kebenarannya, keabsahannya, A1-nya ya kalau di ilmu intelijen. Itu saja, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.